Ya, oke guys, assalamualaikum. Balik lagi dengan gua Jaki, dan pada video ini gua mau bahas TAPG guys. Baru aja laporan keuangannya keluar di tanggal 25 Oktober jam 11.40 pas sesi pertama hari ini Selasa bursa ditutup. Dan gua terus terang guys, TAPG ini adalah saham favorit gua, dan gua punya sekitar 35% portofolio. Jadi gua udah cukup lama megang TAPG ini guys ya. Dan kita langsung ke laporan keuangannya. Seneng guys. Jadi lu kalau misalkan megang emiten, porsinya gede, ternyata laporan keuangannya rilis dan hasilnya bagus, wah lu kalau memang lu orang yang membaca laporan keuangan, seseneng itu lu akhirnya melihat update dari laporan keuangannya. Kita mulai dari ekuitasnya guys ya. Ekuitasnya di tahun 2019 5 triliun. Ini laporan keuangan dalam jutaan ya guys ya. Tahun 2020 6 triliun, tahun 2021 7 triliun, tahun 2022 9,7 triliun ya. Meningkat guys, nggak ada masalah. Liabilitasnya justru berkurang guys. Berarti perusahaan memikirkan kesehatan keuangannya. Liabilitasnya dari 6,5 triliun di tahun 2019 menjadi 4,2 triliun di tahun 2022 sampai kuartal 3. Asetnya juga meningkat, liabilitasnya turun, tapi asetnya meningkat. Ini berarti ekuitasnya naik guys. Jadi walaupun kan aset itu adalah di dalamnya ada ekuitas sama liabilitas. Kalau misalkan liabilitasnya turun berarti ekuitasnya naik, dan benar ekuitasnya naik, asetnya pun tetap naik walaupun liabilitasnya turun. Oke, yang paling penting adalah penjualan juga naik karena dia sektor hulu ya guys. Dia sawit, crude palm oil, dan di tahun 2022 ini penjualannya 6,7 triliun. Gila. Laba usahanya 2,2 triliun dan laba bersihnya adalah 2,4 triliun guys. Jadi per lembar sahamnya adalah 118 ya guys ya. Kalau sekarang lu lihat di laporan keuangannya, harga sahamnya masih 705 dengan PBV 1,4. Nah jadi gini guys, ini saham yang gua suka karena walaupun PBV-nya di atas 1, latar belakang gua membeli saham ini adalah gua lihat dari EPS-nya. Jadi cara ngitung saham ini murah atau enggak dengan cara yang gampang gini guys. Ini saham harganya 705. Sahamnya selalu membagikan dividen dalam 3 tahun terakhir dari tahun 2020. Ini kan perusahaan baru IPO. 2020 dia membagikan 32,85%. 2021 si TAPG membagikan 43,10% DPR. Nah 2022 berapa? Dia berpotensi, menurut gua si TAPG ini berpotensi membagikan 50% DPR guys. 50% DPR. Dan kalau misalkan EPS-nya ditutup tahun buku ini misalkan ya guys ya, jadi 140 atau 150 aja. Sekarang kan 118 nih EPS-nya. Nanti jadi 150. Misalkan dia DPR-nya 50%, berarti dia adalah dividen per share-nya per lembar adalah 75. Kalau misalkan dividen per lembarnya 75 dengan harga 705, itu masih murah guys. Karena 10 kali dari 75 ini adalah 750. Artinya kalau lu punya TAPG di bawah harga 700, berarti dividen yield-nya berpotensi tembus 10%. Seperti itu. Dan kalau misalkan harga sahamnya masih murah dengan keuntungan yang sebesar ini, sahamnya pun berpotensi untuk naik guys. Jadi seperti itu cara menghitung. Gue gampang aja cara menghitung harga saham murah atau enggak. Ya lu lihat dividennya. Kalau dividennya 10 kali harga saham itu masih murah. Kalau dia udah 20 kali harga saham berarti udah mahal. Gue pernah buat video sebelumnya, Akra itu perusahaan bagus, tapi menurut gue sahamnya udah mahal. Nah, gue menemukan TAPG, sahamnya bagus, harganya masih murah. Jadi si sahamnya ini masih berpotensi untuk naik guys, seperti itu. Makanya TAPG ini di dalam portofolio gue
35%-an. Yang paling gede TAPG, ini gue terus terang aja guys ya, yang paling gede ini TAPG, yang di bawahnya TAPG gue masih megang PTBA. Sisanya gue ada Bluebird, kemudian ada Antam, itu masih 10%, kemudian megang Alam Sutra juga gue, itu masih 10%. Nah, terus terang, dengan adanya laporan keuangan seperti ini, data seperti ini berpotensi untuk lanjut naik untuk harga sahamnya ya guys ya. Dan menurut gue di harga 700 ini aja masih murah. Bahkan di harga 750 menurut gue harga TAPG itu masih murah guys. Kalau lu lihat di banyak sosial media, di Instagram, banyak yang menganggap bahwa TAPG ini bisa menembus angka 1400 atau 1200. Tapi kalau gue melihatnya ya itu terlalu optimis lah guys ya. Bisa, masih bisa. Berarti kalau dia menembus 1400 kan dividen yieldnya, kalau dengan dividen yield dan keuntungan yang sekarang 5%-an, dia membagikan 75, berpotensi membagikan 75 dividen. Dengan harga 1400 ya masih 5% lebih. Kalau misalkan dengan harga 750 ya berarti dividen yieldnya 10%, dan dividen yield 10% itu gede. Nah, ini yang membuat gua yakin dengan TAPG. Dan ya alhamdulillah pada saat rilis laporan keuangan kuartal 3 2022 hasilnya sesuai dengan ekspektasi guys. Gua nggak tahu market nanti akan menganggap, merespons si laporan keuangan ini bagaimana, tapi dengan laporan keuangan seperti ini paling tidak gue yakin harga sahamnya nggak akan turun. Mudah-mudahan nggak turun guys ya, mudah-mudahan, itu kan harapan dari gue sendiri ya guys ya. Nah, sekarang kembali kepada lo untuk investasi, untuk berburu saham yang seperti TAPG ini sebenarnya masih banyak guys di bursa efek. Jangan terpaku dengan saham sekarang kan lagi batu bara semua, akhirnya semua berebut batu bara. Jangan, tapi lu bisa membaca laporan keuangannya. Gua sarankan bisa membaca laporan keuangannya dengan teliti. Beneran gak nih penjualannya naik, laba bersihnya naik? Karena ada yang laba bersihnya naik, ya, tapi dia nggak bagikan dividen begitu guys. Jadi dividen bisa memicu kenaikan harga saham secara signifikan kayak begitu. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat lu semua guys ya. Dan ini bukan ajakan jual atau beli, keputusan investasi ada di tangan masing-masing. Mudah-mudahan kita bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.